الحمد لله رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji, beribadah hanya semata-mata berniat, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk menantikan rangkaian ibadah salat Jumat ini, mari sama-sama membasahi lidah kita dengan kalimatun thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan mari melengkapi syukur zikir kita dengan sama-sama mengirimkan kado salawat sebagai salam rindu kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apatah lagi ini adalah Jumat pertama di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, saudara kita atau bahkan anak cucu kita, kalau ia ulang tahun, apakah kita berikan kue, apakah ucapan selamat atau doa, maka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kado terindahnya dalam bentuk salah satunya mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan tadi, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Maka tema kita pada kesempatan yang penuh berkah ini berkaitan dengan khutbah pertama Rasul di bulan Rabiul Awal Madinah. Bulan Rabiul Awal bukan hanya bulan kelahiran Rasul. Sejarah membuktikan bahwa pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika proses hijrahnya menginjakkan tanah haram yang kedua yaitu Madinah, itu jatuhnya bulan Rabiul Awal. Bulan Muharram bukan, tapi bulan Muharram itu istilahnya cikal bakal, sudah ada planning, rencana. Ya, penduduk Madinah ketika itu sudah baiat Aqabah, sehingga puncaknya itu Rasulullah selamat ketika bersembunyi di Gua Sur, kemudian menginjakkan kaki pertama kali di Madinah di bulan Rabiul Awal. Dan salah satu alasan
mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih Madinah, selain karena masyarakat ketika itu setia, tunduk, taat dan bertakwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah juga mencatat bahwa nenek kandung dari Nabi Muhammad itu adalah orang Madinah. Tepatnya istri dari Abu Talib itu adalah penduduk Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darahnya itu adalah terdapat 3 darah dari tanah haram. Ada 3 tanah haram, ada 3 masjid yang paling mulia di dalam agama Islam. Tentunya yang pertama Masjidil Haram Mekah, yang kedua Masjidil Nabawi dan Madinah, dan yang ketiga tentu di Masjidil Aqsa. 3 darah dari kota masjid ini semua mengalir di darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita kembali. Terus kalau begitu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali khutbah menyampaikan nasihat-nasihatnya di penduduk Ansar Madinah maupun penduduk Muhajirin yang hijrah dari kalangan Mekah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw wa fi riwayatin ukhra yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ada beberapa item dari khutbah Nabi di bulan Rabiul Awal bagi penduduk Madinah dan Mekah ketika itu. Yang pertama, Rasul itu membahas tentang ini, kita sudah dengar hadis ini. Cuma letaknya dan peristiwanya atau asbabul wurudnya, sejarah hadis ini dan bagaimana syarah penjelasannya, inilah yang merupakan tema kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Hanyalah amal itu disertai dengan niat. Mohon maaf, kami kurang sepakat kalau hadis ini diterjemahkan dengan bentuk sesungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya. Kata sesungguhnya, kalau menurut kami dan sebagaimana kami sudah diskusikan dengan Prof. Amr Qasim, bahwa ternyata betul inna itu dalam bahasa Arab artinya memang sesungguhnya. Tetapi ketika ada kata-kata maka bukan lagi artinya sesungguhnya, tetapi hanya itulah. Berarti amal itu hanya disertai, nanti dicatat, nanti dikira dan dikategorikan sebagai ibadah. Nanti hanya salah satunya itu diantaranya harus syarat utamanya disertai dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Tapi beda-beda tipis. Kemudian Rasulullah menambahkan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli. Siapa yang berhijrah, kita baru-baru sampai ini, kemudian niatnya beribadah mengikuti saya secara zahir, secara syariat mengikuti saya, tetapi secara batin niatnya, spiritualnya itu juga karena saya, maka juga mendapatkan keberkahan, pahala, keselamatan, rahmat dan ridho langsung dari Allah dan Nabi-Nya. Tetapi hati-hati wahai umatku, kata Rasul menambahkan, wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang beribadah karena untuk dunia, berhijrah, salat, puasa, zakat dan seterusnya itu karena dunia. Maka atau ada orang beribadah, mohon maaf, karena wanita, karena tahta dan seterusnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya, ibadahnya, salatnya itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Contoh, kita mau salat duha, niat kita karena Allah,
Kalau kita sholat duha, kita sholat membaca surah Al-Waqiah di pagi hari. Kalau membaca Al-Waqiah betul-betul sepenuhnya lillahi ta'ala, maka itulah ibadah sholat duha dan bacaan Waqiah yang paling tinggi. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, ikhlas. Tetapi ada mungkin di luar sana niat utama dari sholat duha dan maksud prioritas dari membaca surah Al-Waqiah supaya bertambah rezekinya, supaya bertambah dan naik jabatannya. Ya, apa kata Rasul? Kalau ternyata motif-motif ibadahnya, niatnya itu modusnya begini, maka Allah akan berikan sesuai dengan niat kita. Apa artinya? Ketika orang beribadah karena dunia, karena rezeki, karena jabatan, oke, Allah akan kasih sesuai dengan niatnya. Cukup sampai itu. Tapi kalau kita tingkatkan niat kita lebih tulus, kita saring lagi lebih bersih, maka niat kita karena Allah dan Rasulnya, semua itu kita dapat. Plus kita juga mendapatkan rahmat pangammaseanna, ampunanna Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini lebih tinggi jamaah. Ya, lebih tinggi. Istilahnya kita di kampung, siapa yang menanam padi ketika mau panen, ada juga tumbuh rumput di dalamnya. Ya, siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, dunia akhirat akan ikut. Siapa yang menanam rumput saja, pasti tidak akan memanen padi. Makanya siapa yang berniat cuma dunia, tahta wanita, jabatan saja dalam beribadah, mungkin dikabulkan oleh Allah, tetapi mohon maaf, di yaumil akhirah jatah Anda sudah Anda tidak dapatkan, karena niat Anda tidak sepenuhnya lillahi ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Yang menarik dari hadis ini ada banyak pelajaran yang kita ambil. Yang pertama ada namanya rawi atau sanadnya. Kalau kita lihat ini adalah khutbah Nabi, ceramah Rasul. Namanya ceramah atau khutbah, ya. Ini adalah disaksikan oleh banyak orang, ya. Tetapi dalam ilmu hadis ada namanya hadis ahad, ada namanya hadis gharib, hadis yang hanya diriwayatkan oleh sahabatnya satu orang, tabiin juga ke bawah cuma seorang, sampai lagi ke bawah satu orang. Pertanyaannya, kenapa satu orang saja? Dalam hal ini riwayat hadis ini disebutkan oleh Umar bin Khattab, padahal banyak sahabat lain ketika mendengarkan khutbah Nabi. Pertanyaannya, kenapa cuma Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini? Sahabat pada masa Rasul itu sudah punya tradisi. Semoga tradisi ini kita bisa pelajari di masa kini. Tradisi daripada zaman sahabat, ya. Kalau ingin bertanya kepada sesuatu, apalagi hadis ini sudah diriwayatkan sekian lamanya, oke, maka sahabat itu bertanya kepada ahli yang ada, yang menjadi saksi pelaku ketika itu. Mungkin di situ ada beberapa sahabat yang junior, yang muda, atau mungkin senior tetapi tidak sehebat dengan keilmuan Umar bin Al-Khattab. Ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa bertanya kepada Umar? Umar itu senioritasnya, pengalamannya ada, dan ilmunya juga tentang agama tidak dipertanyakan lagi. Berarti keahliannya itu, profesionalismenya diutamakan. Bisa saja bertanya kepada sahabat-sahabat junior seperti Malik, ya kan, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, tapi itu semua istilahnya muda-muda dan pengalamannya itu juga mungkin, ya, Umar lebih sedikit di atas daripada misalkan Anas bin Malik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh hadis menunjukkan kita profesionalisme dalam menyampaikan hadis. Siapa yang paling profesionalisme? Begitu pula misalkan sahabat dari hadis yaitu Al-Quran, dalam menyampaikan Al-Quran, dalam mengajarkan Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran dan seterusnya, yang paling profesionalisme, yang punya keilmuan, riwayat, bacaan, ilmu tafsir dan sebagainya, atau ilmu agama, itulah yang menjadi prioritas utama di dalam menyampaikan agama-agama Islam. Sekarang
nuansa politik. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, kita semua bisa bicara politik, cukup ahlinya saja. Mungkin ustaz, kiai juga tahu politik sedikit, tapi tunggu dulu, cukup ahlinya saja. Kita mungkin juga tahu agama, tapi karena kita mungkin bukan kiai, bukan profesor, atau bukan bidang tafsir, hadis dan sebagainya, oke, kalau kita berbicara mungkin ala kadarnya atau sesuai dengan pemahaman kita secukupnya saja. Maka kata Rasul, fas'alu, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya dalam berbicara tentang suatu perkara. Kata Rasul, kalau ada suatu urusan dipegang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka akan muncul kehancuran suatu bangsa, suatu wilayah tersebut. Sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat ini, yang pertama, mari kita belajar dari khutbah Rasul yang berbicara tentang niat. Inti dari niat adalah cuma satu, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita, ibadah kita sah, maka pelajari namanya ilmu fikih. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka pelajari ilmu ikhlas. Saya ulang, kesimpulan yang pertama tentang niat. Supaya ibadah kita benar sesuai dengan syariat, maka pelajari namanya ilmu fikih. Benar, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Supaya ibadah kita lebih diangkat lagi dan diterima oleh Allah, maka kita juga pelajari namanya ilmu ikhlas. Dalam hadis yang disampaikan tadi, ilmu ikhlas itu sangat penting. Untuk mempelajari ilmu ikhlas, maka bacalah kita diantaranya surah Al-Ikhlas. Di situ ada petunjuk yang mulia bagaimana cara kita ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Dan kesimpulan yang ketiga, kita juga sedikit demi sedikit dalam momentum Maulid Rasul ini, sedikit demi sedikit mempelajari hadis-hadis Nabi. Bagaimana cara memahami hadis Nabi, menafsirkan hadis Nabi, ada namanya asbabul wurud dan sebagainya. Kalau bukan sekarang momentumnya, kapan lagi kita membuka hadis-hadis dan seterusnya dan seterusnya. Demikian dari kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah innahu wal ghafurur rahim. Amin.